apa kabar? Perkenalkan, nama saya Maria Aksela dari Manajemen UND. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Sebelum membahas reksadana lebih jauh, saya akan menerangkan tentang bursa efek dan saham. Bursa efek dianalogikan sebagai pasar induk yang menjual buah-buahan. Efek artinya surat berharga yang dapat diperdagangkan dan berupa surat kepemilikan sebuah perusahaan yang dapat disebut saham atau surat utang yang disebut juga obligasi. Nah, surat berharga ini dianalogikan sebagai buah-buahan. Sedangkan reksadana dianalogikan sebagai rujak buah, sekumpulan buah yang diramu oleh tukang rujak sehingga menghasilkan rujak yang enak. Manajer investasi inilah yang disebut sebagai tukang rujak. Nantinya, rujak akan didistribusikan ke supermarket, toko, dan supermarket online agar bisa dibeli oleh banyak orang yang kemudian akan disebut investor. Rujak hadir karena ada beberapa masyarakat yang tidak ingin membeli banyak buah untuk membuat rujak atau memiliki uang yang terbatas untuk dapat membeli banyak buah dan tidak memiliki waktu untuk dapat membuat rujak yang lezat. Nah, jadi apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana menjadi salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis reksadana. Reksadana dapat dibagi menjadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Pertama, saya akan membahas reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah investasi pada pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumennya berupa deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga. Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Sedangkan risikonya relatif rendah dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang menginvestasikan setidaknya 80% dari aktiva dalam bentuk efek atau obligasi. Tujuannya adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Sedangkan resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Lalu, reksadana campuran adalah reksadana yang mengalokasikan dana investasi dalam portofolio yang bervariasi. Instrumennya berupa saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya adalah pertumbuhan harga dan pendapatan. Sedangkan risikonya bersifat moderat dengan potensi pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Yang terakhir adalah reksadana saham. Reksadana saham menginvestasikan setidaknya 80% dari aktiva ke dalam bentuk efek ekuitas. Tujuannya adalah pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Resikonya adalah relatif lebih tinggi daripada jenis lainnya, namun memiliki potensi tingkat pengembalian paling tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai resiko ketika berinvestasi dengan reksadana. Resiko reksadana berupa berkurangnya nilai unit penyerta, likuiditas, dan beban prestasi. Pada risiko kurangnya unit penyerta, dipengaruhi oleh turunnya harga efek yang berupa saham, obligasi, dan surat berharga yang masuk ke dalam portofolio reksadana. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah kondisi di mana pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit yang dimiliki, sedangkan manajer investasi kesulitan untuk menyediakan uang tunai atas penjualan kembali. Yang terakhir adalah resiko beban prestasi yang timbul karena perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti beban prestasi dari pihak yang berkaitan dengan reksadana, pialang, bank kustodian, dan lainnya yang menyebabkan penurunan NAB reksadana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari reksadana. Manfaat yang pertama adalah, walaupun seorang investor tidak memiliki dana yang cukup besar,
tapi tetap dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Manfaat yang kedua adalah mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham yang baik untuk dibeli bukanlah hal yang mudah dan diperlukan pengetahuan dan keahlian. Maka dari itu, dibutuhkan manajer investasi pada reksadana untuk melakukan hal tersebut. Manfaat yang terakhir adalah efisiensi waktu. Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi, maka investor tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasinya. Cukup sekian penjelasan mengenai reksadana yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.